Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah elektronika dasar 1, Dr. Andes, Bapak Alex Harijanto MSI, dan Bapak Dr. Andes Mariani MBD. Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Irfandi Gunawan Ginting dengan NIM 2402 10102060. Perkenalkan, saya Sally Safila dengan NIM 2402101020050. Saya dengan Vera Jessica Barat dengan NIM 240210102061. Dan saya Andika Kusmawati dengan NIM 8402101020. Kami akan menjelaskan mengenai memahami komponen elektronika pasif. Nah, ini adalah kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian resistor. Apa sih resistor itu? Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik dalam suatu rangkaian. Nah, resistor memiliki nilai hambatan atau resistansi yang diukur dalam satu rangkaian. Nah, adapun fungsi dari resistor yang pertama yaitu mengatur besar arus listrik. Nah, yang kedua menurunkan tegangan atau bagian tertentu. Yang ketiga, melindungi komponen lain dari arus listrik. Yang keempat, membantu tegangan atau voltage divider. Atau yang terakhir, ada bekerja sama dengan kapasitor atau induktor dalam filter atau training. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengetahui nilai resistor? Yang pertama, kita melihat kode warna yang ada pada resistor. Yang kedua, kita ukur menggunakan multimeter resistornya. Yang ketiga, lihat kode angka yang ada pada resistor. Yang keempat, gunakan aplikasi atau kalkulator untuk mengukur suatu resistor. Berikutnya ada warna yang terdapat pada suatu resistor. Di mana di sini terlihat hitam itu pada tingkat satu itu nilainya 0, kemudian tingkat kedua nilainya itu juga 0, tingkat ketiga itu 0, tingkat keempat 10, tingkat kelima itu tidak ada, terus tingkat keenam itu tidak ada juga, begitupun coklat, merah dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada cara mengetahui kondisi atau rusak tidaknya pada suatu resistor. Yang pertama, itu pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual di sini kita cek resistornya itu terdapat goresan atau tidak. Nah, jika terdapat goresan itu berarti resistornya rusak. Terus yang kedua menggunakan multimeter. Menggunakan multimeter dengan cara kita atur multimeternya ke 2000 ohm, lalu kita pasang dengan kabel penghubung si resistor. Kemudian jika nilainya itu masih tetap, berarti resistornya itu rusak, tidak dapat dipakai lagi ya. Terus yang ketiga, uji dalam rangkaian. Kita buat suatu rangkaian menggunakan resistor itu. Nah, itu jikalau lampunya tidak menyala, berarti resistor itu sudah rusak. Terus yang keempat, gejala pada Oke, di sini saya akan memperhatikan bagaimana sih cara mengetahui nilai dari suatu resistor. Tentunya kita siapkan resistornya terlebih dahulu. Nah, resistornya ini terdapat gelang-gelang warna yang ada pada resistornya seperti ini. Kemudian untuk mengetahui nilai dari suatu resistor, kita dapat menggunakan multimeter. Nah, di sini kan yang awalnya off kita ubah ke 2000. Kenapa 2000? Karena nilai dari satu resistor ini itu 1 kilo. Nah, 1 kilo itu sama dengan 1000. Nah, kita pakai 2000 karena multimeternya itu harus melebihi dari angka 9. Nah, makanya kita pakai yang angka 2000 ini. Nah, kemudian kita sentuh
ada kapasitor. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kapasitor. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa sih pengertian kapasitor itu? Jadi, kapasitor adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, di mana kapasitor sendiri terdiri dari dua kelas konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrik seperti udara, keramik, plastik, atau elektrolit. Adapun fungsi dari kapasitor sendiri di sini kurang lebih ada 5. Yang pertama yaitu ada menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Jadi kapasitor itu gunanya untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Yang kedua yaitu ada menyaring sinyal atau filtering. Yang ketiga mengatur frekuensi dalam rangkaian elektrolit. Yang keempat sebagai kopling sinyal atau nama lainnya yaitu kopling. Dan yang terakhir sebagai penghemat energi atau power factor correction. Nah, di sini ada cara mengetahui nilai kapasitor dengan cara membaca langsung tulisan di badan kapasitor. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengetahui nilai kapasitor. Oke, di sini saya mempunyai satu kapasitor, bahwasannya di kapasitor di sini ada beberapa angka, yaitu ada 470 mikrofarad dan juga 16 volt. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya di sini sebuah kapasitor ini memiliki 470 mikrofarad dan juga 16 volt. Di sini jadi nilai dari kapasitor ini yaitu 470 mikrofarad dan juga 16 volt. Kemudian di sini kan ada tanda negatif. Kenapa ada tanda negatif dan artinya itu apa? Bahwasanya sebuah kapasitor kan memiliki dua kaki. Nah, di sini kakinya ada yang pendek dan juga ada yang panjang. Oke. Kenapa ada yang pendek sama yang panjang? Nah, yang pendek ini berarti kakinya bernilai negatif, sedangkan untuk yang panjang ini kakinya bernilai positif. Ada lagi nih teman-teman, di sini ada angka 105 derajat Celcius. Artinya apa? Bahwasanya kapasitor ini memiliki maksimal temperatur atau suhu itu di angka 105 derajat Celcius, seperti itu ya. Selanjutnya di sini adalah cara mengetahui kondisi rusak atau tidak pada kapasitor dengan cara di sini kurang lebih ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan pemeriksaan visual atau bisa dilihat secara langsung. Yang kedua bisa menggunakan multimeter digital. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengetahui kapasitor itu rusak atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat menggunakan dua cara. Yang pertama, dilihat melalui visual atau kontak langsung. Nah, dilihat dari badan atau fisiknya kapasitor tersendiri. Nah, bahwasannya kapasitor jika dikatakan rusak apabila bagian atasnya kapasitor ini menggembung atau besar. Nah, itu kapasitornya berarti rusak. Kemudian apabila kapasitor keluar cairan atau bau gosong, nah itu juga kapasitornya rusak dan tidak bisa digunakan. Nah, apabila nih kaki dari kapasitor ini hilang satu, itu juga kapasitornya tidak bisa digunakan. Kemudian bentuk dari kapasitor ini kan bentuknya tabung. Nah, misalkan nih bentuknya berubah menjadi gepeng, nah itu juga tidak bisa digunakan ya kapasitornya alias rusak. Nah, cara yang kedua di sini kita bisa menggunakan multimeter digital. Teman-teman di sini mungkin ada yang belum tahu ya bentuknya multimeter digital. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Di sini juga ada kabel penghubungnya ada dua. Di sini saya memiliki satu buah multimeter. Nah, di sini ada satu buah kapasitor. Awalnya di sini kan muncul angka 1 ya teman-teman. Ketika kita menempelkan kapasitor kepada kabel penghubung, di sini kan berubah menjadi angka 0, berapa, kalau enggak 1, sekian, nah gitu. Kemudian setelah kita melepaskan kembali kapasitor ini dari kabel penghubung, bahwasanya kalau angkanya berubah kembali menjadi 1, nah itu kapasitornya berarti benar atau akurat. Apabila tidak berubah menjadi angka 1 lagi seperti semula, nah itu dikatakan bahwa kapasitor ini menjadi rusak seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai induktor. Nah, pengertian dari induktor. Induktor atau resistor adalah sebuah komponen elektronik pasif yang
dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang dapat melintasinya. Nah, selanjutnya ada fungsi induktor. Yang pertama, menyimpan arus listrik filter untuk frekuensi tertentu. Yang kedua, menghambat arus gerak balik atau AC. Yang ketiga, meneruskan arus searah atau direct current listrik. 4. Melipat gandakan tegangan. Yang kelima, membangkitkan tegangan. Nah, di sini ada cara mengetahui nilai dari induktor. Yang pertama, kita dapat memastikan memahami aturan pengoperasian multimeter dan langkah-langkah keselamatan yang diperlukan untuk penggunaannya. Yang kedua, kita dapat menyalakan daya dan bersiap selama 15 sampai 30 menit. Yang ketiga, pilih file dan pilih indukansi pengukuran. Yang keempat, jepit kedua klip satu sama lain dan setel ulang ke nol. Kelima, letakkan kedua klip di kedua ujung indukansi. Yang keenam, ulangi langkah 4 dan 5 untuk mencatat nilai terukur. Dan yang ketujuh, bandingkan nilai terukur, ambil nilai indukansi yang teoritis. Nah, selanjutnya di sini ada cara mengetahui kondisi rusak atau tidak pada induktor. Di sini ada 3. Yang pertama itu adalah inspeksi visual. Untuk inspeksi visual, Anda dapat memeriksa langsung apakah pin induktor itu dapat terlepas, inti magnet longgar atau bahan isolasi rusak. Yang kedua itu adalah deteksi multimeter. Nah, kita dapat gunakan multimeter untuk mengukur nilai on-off dan resistansi induktor. Hubungkan kabel uji merah dan hitam ke terminal induktor. Dan yang terakhir itu adalah deteksi isolasi. Deteksi isolasi ini khususnya penting untuk induktor dengan inti besi atau pelindung logam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur induktor dengan menggunakan multimeter. Nah, di sini ada trafo dengan 500 mA dan multimeter dengan arus searah atau DC. Nah, kita buat kabel penghubungnya di sini. Kita jepit di sini. Nah, kita akan mendapatkan nilai dari multimeternya itu adalah 3,19. Nah, selanjutnya nanti akan dihubungkan di beberapa kawatnya lagi. Baik, saya akan melanjutkan mengenai transformator. Trafo atau transformator adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik dari satu level ke level lainnya tanpa mengubah frekuensinya. Nah, biasanya digunakan untuk menaikkan atau step up, bisa juga digunakan untuk menurunkan atau step down dari tegangan listrik. Nah, teman-teman udah pada tahu nggak cara mengetahui nilai transformator? Nah, di sini ada 7. Yang pertama itu harus kita pastikan Anda memahami aturan pengoperasian multimeter dan langkah-langkah keselamatan yang diperlukan untuk penggunaan trafo atau transformator itu. Nah, yang kedua, kita harus menyalakan daya dan persiapan itu kira-kira 15 sampai 30 menit. Nah, yang ketiga itu kita harus memilih file dan pilih induksi dalam pengukuran yang akan kita lakukan menggunakan trafo. Yang keempat adalah kita harus menjepit kedua sisi satu sama lain dan setel ulang ke 0. Jadi frekuensi pertamanya itu harus 0. Nah, yang kelima adalah kita meletakkan kedua klip di kedua ujung indukansi. Berarti ada dua kuping, dua telinga, kita letakkan di kanan dan di kiri. Dan yang keenam itu adalah kita mengulangi langkah keempat dan kelima dan mencatat nilai dari langsung pengukuran kita. Dan yang ketujuh dan yang terakhir adalah kita harus membandingkan nilai temperatur atau ambil induksi yang lebih teoritis. Baik, fungsi-fungsi dari trafo atau transformator itu adalah yang pertama adalah yang sudah kita bahas di awal tadi ya teman-teman, yaitu mengubah tegangan listrik. Bisa untuk step up atau menaikkan tegangan, bisa juga step down atau untuk menurunkan tegangan. Nah, yang kedua itu adalah mentransfer daya listrik antar rangkaian. Nah, jadi kita memiliki rangkaian A dan B, kita dapat mengubah memindahkan tegangan dari rangkaian A ke B. Dan yang ketiga adalah mengurangi daya dalam transaksi listrik. Nah, di sini kita dapat menghemat efisiensi dalam penggunaan medan magnet sehingga nilai yang kita keluarkan sama dengan nilai yang kita keluarkan. Nah, yang keempat adalah memberi isolasi listrik atau isolasi grafik.
Nah, yang kelima adalah menyesuaikan tegangan untuk perangkat elektronik. Nah, jadi di sini kita dapat menyesuaikan tegangan ke barang elektronik yang rendah atau yang tinggi yang memerlukan tegangan tersebut. Dan yang keenam adalah menghilangkan gangguan atau noise dari sinyal listrik. Di sini berfungsi trafo itu sebagai kayak pengancam dari sinyal listrik itu sehingga barang elektronik dapat menerima listrik itu secara 100%. Nah, yang ketujuh adalah sebagai komponen di rangkaian elektronik atau audio, switching dan lain-lain. Nah, biasanya trafo ini banyak sekali ya kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada di charger laptop, ada juga di barang-barang elektronik dasar yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah cara mengetahui nilai dari transformator. Nah, teman-teman udah pada tahu ya? Oke, aku jelasin ya. Yang pertama untuk cara mengetahui nilai dari transformator adalah kita harus mengidentifikasi terminal terminalnya. Nah, yang biasanya trafo itu kan mempunyai dua sisi ya, yang sudah aku jelasin tadi di awal, yang mana memiliki. Nah, biasanya itu dia memiliki sifat yang primer atau input dari keadaan. Yang ketiga dia adalah sumber output dari kebenaran. Dan yang keempat itu biasanya jumlah kabelnya biasanya itu 2, 3 atau 5 dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kalau tiga kabel sekunder itu biasanya ada CT atau center up-nya. Lanjut. Nah, yang kedua adalah untuk mengukur hambatan di setiap unitnya. Nah, di transformator itu kan kita harus menghitung lilitan dari transformator itu ya untuk mengetahui suatu tegangan listrik itu. Yang pertama kita harus menggunakan multimeter dalam volumenya 1 watt ohm yang dijelaskan teman-teman saya tadi. Yang kedua adalah kita mengukur setiap pasangan kabelnya. Nah, nanti di sisi kanan dan di kiri harus diukur bersama-sama. Dan yang ketiga adalah lilitan dengan hambatan besar atau tidak. Dan selanjutnya itu adalah lilitan dengan hambatan kecil atau setengah. Nah, saya berikan contoh untuk hambatan paling besar dan kecil itu. Yang primer adalah biasanya 400 sampai 800 ohm. Dengan sekunder itu biasanya 5 sampai 30. Nah, yang ketiga adalah cara mengetes tegangan output atau untuk mendapatkan nilai yang sekunder. Yang pertama caranya adalah kita sambungkan lilitan kedua ke sumber AC. Nah, fun fact-nya biasanya trafo ini digunakan untuk arus DC ya, tidak diperkenankan untuk arus AC. Jadi trafo ini harus digunakan untuk arus bolak-balik. Nah, kembali ke topik, berarti pengukuran tegangan di lilitan sekunder atau pakai multimeter di AC volt. Nah, hasilnya adalah output trafo. Nah, saya berikan contoh, misalnya hasilnya itu adalah input 220 volt dan output sekundernya itu biasanya 20, yang berarti dari step trafo itu 220 sampai 12 volt. Nah, yang keempat adalah kita memperkirakan daya FA atau transfer pada trafo itu tadi. Kalau trafo nggak ada kabel, kami bisa kira-kira berdasarkan ukuran besi trafonya. Contohnya, kita kan nggak punya alat ya untuk mengukur. Jadi kita menggunakan insting. Jadi kira-kira dari ukuran trafo dan dari berapa panjang kabel pengukur trafo, kita dapat kira-kira memperhitungkan berapa nilai dari trafo itu. Yang kita ukur adalah diameter biasanya dan berapa panjang kawat yang kita miliki. Estimasi kasarnya itu, tapi itu hanya perkiraan ya. Ukuran trafo daya maksimal itu biasanya yang kecil itu adalah 1 dikali 2 cm atau itu 1 sampai 2 FA, dan yang kedua itu adalah yang sedang 3 dikali 4 cm dan biasanya itu 10 sampai 20 FA. Yang terakhir itu adalah yang trafo berukuran besar atau gede ya, 5 dikali 6 cm yang bermuatan 50 sampai 100 FA atau lebih. Dan kamu juga bisa itu untuk mengukur trafo itu dengan output pakai beban multimeter multi amperes. Nah, next topic kita kan juga perlu tahu ya bagaimana keadaan trafo yang kita miliki. Nah, di sini saya memberikan cara untuk mengetahui rusak atau tidaknya trafo atau transformator yang kita miliki. Nah, yang pertama adalah kita cek fisik. Dari cek fisik kita dapat mengetahui keadaan trafo kita itu baik atau tidaknya ya. Dan yang kedua adalah saat pengoperasian, biasanya trafo yang sudah tidak memiliki keadaan yang baik akan mengeluarkan seperti bau hangus atau bau gosong.
ketiga adalah adanya lelehan di lilitan atau di kabel trafo yang kita miliki. Nah, berarti keadaan trafo kita itu sedang tidak baik saja. Nah, yang keempat adalah warna dari kabel dari trafo itu biasanya akan berubah ya, karena efek dari gosongnya trafo itu. Nah, yang kelima adalah terdengar bunyi berdengung tidak wajar. Dan yang keenam adalah ukuran lilitan dengan multimeter itu atau model. Yang ketujuh adalah lilitan dan springer dan spooler harus punya hambatan tertentu. Jikalau tidak sesuai dengan hambatan, berarti ada kabel di dalam trafo itu yang terputus. Nah, yang selanjutnya adalah ukuran antara lilitan dan besi itu tidak terhubung. Berarti ada yang tidak memiliki kesinambungan dari kabel trafo yang kita miliki. Dan selanjutnya itu adalah ukuran tegangan output atau modifikasi volume itu tidak sesuai dengan kriteria yang ada pada vibrasi. Dan selanjutnya itu adalah ukur tegangan sumber itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan vibrasi. Dan selanjutnya itu jika tidak keluar tegangan, berarti ada kerusakan. Berarti setelah kita melakukan pengukuran tidak mengeluarkan hasil, berarti trafo yang kita miliki dalam keadaan rusak. Nah, yang selanjutnya adalah uji beban. Jikalau trafo tersebut tidak dapat menerima beban tegangan yang kita akan ukur, berarti trafo itu sedang tidak baik saja. Nah, selanjutnya adalah saat diberi beban atau misalnya lampu tegangan itu trafonya itu lemah, berarti cahaya dari lampu yang kita ujikan itu tidak bersinar 100%. Nah, yang selanjutnya itu adalah trafo panasnya itu berlebihan ya. Berarti trafo itu tidak dapat menyantarkan tegangan dengan benar dan sempurna dan menyebabkan perpindahan dari gaya listrik tadi ke gaya panas seperti itu. Nah, yang terakhir adalah jika trafo panas meski tanpa beban. Berarti tanpa melakukan pengukuran trafo itu memiliki beban yang panas ya. Berarti kemungkinan lilitan itu ada yang short sebenarnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Kami menutup presentasi kali ini dengan Velocity.